Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman Mucer semua? Semoga semuanya masih sehat dan masih baik-baik di rumah ya. Eh, jadi hari ini saya bakalan sharing tentang menumpuk, bertumpuk, dan tertumpuk. Apa ya menumpuk, bertumpuk, tertumpuk? Tenang, bukan cucian, juga bukan baju kotor ataupun cucian piring di rumah menumpuk. Oh, bukan. Sebenarnya ini relate sih sama kehidupan sehari-hari teman-teman semua, mungkin untuk beberapa orang, terutama untuk orang-orang yang punya kepribadian tertentu yang mungkin agak-agak sensitif. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk membayangkan suatu situasi yang menumpuk, bertumpuk, dan tertumpuk. Jadi kayak misalnya suatu pagi kita mau siap-siap kerja nih, udah tahu lah ya isi planner, terus request remote working, udah tahu lah nih mau ngerjain apa-apa aja dalam untuk seminggu ke depan atau paling nggak untuk hari itu gitu kan. Terus tapi kita masih ada nih pikiran-pikiran yang kayak semalam tuh abis berantem nih misalnya di rumah sama kakaknya atau mungkin berantem sama mamanya atau mungkin berantem sama istrinya, suaminya kayak gitu-gitu. Terus kayak masih ada tuh sisa-sisanya, aduh belum baikan kayak gitu. Terus abis itu udah nih, udah deh fokus gitu kan. Terus nggak lama lagi kerja, udah mau mulai kerjain kerjaan yang udah di planning itu, ada telepon yang berdering dari klien dan minta sesuatu yang harus dikerjain di hari itu juga. Oke, baik. Oke ya, ya profesional dong. Ya udah. Akhirnya kita mengesampingkan pekerjaan yang tadi dan coba buat fokus ngerjain si deadline ini. Nah, abis fokus di deadline ini, nggak lama kemudian ada lagi nih yang nelpon klien yang berbeda, terus kayak lebih dengan nada yang ya agak-agak jutek gitu. Terus kayak ya gimana Mbak udah selesai belum? Padahal dia baru ngirim datanya kemarin atau baru ngirim datanya ya pagi itu juga gitu kan. Belum masuk list kita nih, terus kayak minta didahuluin, terus ya udah akhirnya kita omongin dulu, terus kita coba ya udah deh nanti coba kita selesaikan, kita bilang gitu kan. Terus udah tuh udah ada berapa tuh yang menumpuk ya sekitar 2 3 masih bisa nih. Ya udah akhirnya udah nih mulai kerjain si deadline dan si kerjaan yang diminta sama klien ini. Nah, nggak lama teman kita nih telepon nanyain kerjaan project. Aduh, gimana ya? Belum selesai. Udah gitu nanyainnya masih kayak dengan nada yang ya sama tuh, lagi nada-nada tinggi semua orang-orang tuh hari itu. Oh, ada apa ya? Kenapa sih ini hari ini semua nada-nada tinggi dan udah mulai jam 11, perut udah mulai lapar, kitanya juga jadi kayak nyautinnya juga jadi kayak yang agak-agak ketus kayak gitu kan. Nah, mulai itu timbul perasaan, aduh tadi enak gak ya ngomong kayak gitu ke orang itu, terus kayak misalnya dapat responnya kok jutek banget ya dia, apa ada yang marah apa gimana. Nah mulai tuh kan banyak pikiran-pikiran yang bercabang dan yang mulai bertumpuk dan ngerasa kayak duh hari ini kayaknya buruk banget deh, kayak hari ini tuh kenapa sih bad day banget, terus kayak banyak banget sih yang harus diselesain dalam satu hari kayak gitu kan. Nah gimana tuh namanya ya situasi overthinking dan bisa ngebuat kita jadi kayak ya stres, terus timbul anxiety gitu nih. Dari mana sih sebenarnya datangnya perasaan-perasaan kayak gini? Nah, kita nih sebagai ya manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah masih bisa berpikir gitu kan. Selalu pastinya nggak akan berhenti berpikir dalam 24 jam kita, kecuali kita tidur gitu kan ya. Ada nggak sih orang yang tidur masih mikir? Ya mungkin ada. Nah, dari pikiran itu bakalan timbul yang namanya emosi. Emosi ini macam-macam, bisa berupa kecemasan atau cuman kayak kesenangan, macam-macam nih emosi ini. Nah, dari emosi ini timbullah yang namanya perasaan. Perasaan itu dari emosi yang lebih dalam sampai akhirnya kita ngerasain bener-bener, aduh kayaknya tertekan, aduh kayaknya udah mulai stres nih, kayak gitu-gitu. Dan yang akhirnya ngebuat dari si perasaan ini ngebuat kita melakukan perilaku ataupun behavior bisa jadi positif dan negatif dari adanya perasaan-perasaan itu. Kayak misalnya kalau kita happy, ya udah kan tuh ketawa-ketawa, seneng. Terus kayak kalau misalnya kita lagi sedih, kita nangis, kita marah, kita ya marah-marah, yang kayak gitu-gitu. Dan that's a cycle of moment sih sebenarnya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, yang namanya perasaan itu bakalan naik dan pada satu titik tertentu dia bakalan turun lagi. Kayak gitu sih. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya perasaannya ini udah tertumpuk banget nih, udah nggak
aduh udah nggak tahu, udah capek, udah nangis, udah segala macam tuh sampai ke badan-badan kayak udah bikin sampai sakit. Terus bisa nggak sih bikin sampai sakit? Bisa banget, soalnya kalau misalnya kita lagi overthinking atau kalau lagi stres gitu, ada satu hormon di tubuh kita yang ngebuat apa ya, semacam ya bikin tubuh kita tuh ngerasa nggak nyaman lah istilahnya, dan secara nggak langsung itu bisa berdampak ke kesehatan kita, kayak misalnya tiba-tiba asam lambung naik. Mungkin nih, teman-teman yang punya penyakit mah pasti sering tuh kayak udah makan tapi kok masih asam lambung ya, mungkin lagi mikirin sesuatu yang berat banget di kepala. Nah, gimana sih caranya supaya bisa terhindar bisa memecahkan situasi yang tertumpuk ini kayak gitu kan? Ada beberapa tandanya sih, pasti kan teman-teman udah bisa ngerasain nih, duh kayaknya lagi nggak beres nih hari ini, lagi nggak bener banget nih, terus gimana nih caranya? Nah, kemarin itu saya baru habis baca buku, nih kebetulan ada janji juga sih sama Mbak Eri mau bikin Between the Lines sama buku ini, tapi nanti ya Mbak Eri, ada Mbak Eri nggak ya? Nah, bukunya itu judulnya No Hard Feelings, Emotion at Work. Jadi ini emang buku yang mungkin pembacanya itu emang harus anak-anak yang berkepribadian feeling agak tinggi kayak saya. Terus ya di sini dia kasih beberapa tips sih untuk takeaways atau apa ya, beralih dari situasi yang lagi overthinking itu, yang lagi stres itu, yang udah sampai menumpuk alias tertumpuk kayak gitu. Ada beberapa, yang pertama itu dia bilang adalah kalau udah mulai banyak nih kerjaannya dan kayak udah nggak ketahan kerja mulu dari Senin sampai Minggu kerja mulu gitu kan, gak ada libur-liburnya ya, berarti emang harus take a break. Be less passionate about your work sih kalau di sini kuncinya. Be less passionate about your work tuh gimana? Jadinya nggak kerja sama sekali gitu. Ya enggak, tenang. Itu berarti emang harus lebih care sama dirinya sendiri sih, terutama kalau udah sampai sakit ya. Jangan sampai sih teman-teman, semoga semua bisa tetap sehat-sehat terus. Nah, terus kalau take a break ini dia juga sempat ceritain sih kalau emang nggak ada waktu yang tepat buat ngambil cuti itu nggak ada. Jadi emang harus, ya itu hak yang harus diambil sih. Jadi ketika emang udah ngerasa capek banget dan stres banget kayak aduh kok kayak kerja mulu ya ini gimana sih, terus ya udah take a break aja. Take a break ini juga macam-macam dan dia nyaranin untuk make a time for it. Jadi kayak ya udah ketika deadline nih kita ngerjain terus kan nih, apalagi sekarang di rumah ya, teman-teman pasti punya rutinitas sendiri kan sebelum kerja ataupun setelah kerja kayak gitu kan. Nah, ini kita coba nih nanti kalau misalnya udah mulai stres gitu, break dulu 5 menit ataupun 15 menit, sholat terutama ya, itu tuh salah satu ini sih apa ya, jadi kunci istirahatin pikiran sih. Kalau buat saya kan udah pas banget tuh waktunya ya. Jadi pasti ada jeda dulu sih di segala kehektikan itu dan ngebuat kita jadi semoganya sih insya Allah lebih produktif lagi ketika balik kerjaan. Nah, make time ini juga macam-macam sih. Bisa kita bikin ada yang namanya night off, terus set up after work ritual. Jadi kayak misalnya nih, udah bikin jam khusus. Jam 9 pokoknya udah nggak mau ngurusin kerjaan lagi. Terus ya udah nih, abis jam 9 ya ngapain kek gitu kan. Bikin satu ritual rutin kayak misalnya olahraga, terus atau misalnya juga mabar, main Among Us bareng kan sama teman-teman, bisa tuh. Jadi salah satu ajang refreshing kita ataupun ajang ya istirahatin pikiran-pikiran yang tadi udah buat tegang-tegang, ngomongin aduh dia pemeriksaan salah, aduh gimana nih kayak gitu-gitu. Nah, tuh istirahatin dulu. Terus kalau misalnya udah bener-bener lagi nggak bisa ketemu orang atau kayak gimana, ya tenangin diri. Kalau yang ketiga itu poinnya adalah stop feeling bad about feeling bad. Jadi ya lebih mindful sih. Ini salah satu isu yang lagi banyak diangkat sama ya di sosial media, banyak sih yang ngomongin tentang ini, relate juga sih sama bahasannya Anin waktu itu tentang mental health. Jadi be mindful. Be mindful ini ya intinya kita lebih feel the feeling sih. Jadi kita pahamin situasi ya, emang mungkin hari ini lagi baik aja, dan dalam suatu situasi kan pasti ada baiknya dan ada buruknya juga. Jadi lebih ngelihat ke sisi positif dari hal-hal yang buruk itu sih, dan ya udah lebih dirasain, lebih diterima, kalau bahasa Jawanya lebih nerimo kayak gitu sih. Dan menurut aku be mindful and feel the feeling ini sih relate sama kehidupan quarter life crisis kayak gitu sih, karena ini salah satu part
dimana kita jadi belajar lebih dewasa lagi lah. Kan semakin tua semakin banyak juga tanggung jawabnya, semakin banyak juga apa ya kapabilitas yang harus kita rasain kayak gitu-gitu. Nah itu part of adulting lah, jadi harus lebih nerimo kayak gitu. Terus yang keempat itu ada stay in the present. Stay in the present itu jadi kayak kita harus sadar kalau misalnya pikiran ini tuh belum tentu sepenuhnya benar dan belum tentu ini udah pasti bakalan kayak gini. Tuh enggak sih guys, tenang aja, kayak itu baru ya 10 atau 20%-annya lah baru ada di pikiran doang dan belum tentu hal itu akan kejadian. Dan kalau kita udah mikirin hal-hal yang negatif duluan, nah itu bisa tuh bikin hal-hal negatif itu jadi bahan buat kita untuk lebih prepare lagi. Harus kayak ini misalnya deg-degan nih mau tampil, ya udah jadinya prepare, dengerin lagi, lihat lagi materinya, terus kayak ya coba minimalisir lah apapun resiko-resiko yang mungkin ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dihadapin di depannya itu. Nah, semua ini sih sebenarnya kuncinya satu sih, kita harus punya namanya imunitas batin sih bahasanya kalau kata orang-orang yang lagi belajar-belajar tentang isu mindfulness itu ada namanya imunitas batin. Jadi di mana ya kita isi pikiran dan perasaannya itu nggak dibawa ke yang melo-melo, nggak dibawa ke yang drama-drama. Karena pada dasarnya ya itu tadi seperti yang saya bilang, dinamika perasaan itu pasti akan naik pada satu titik tertentu dan tapi nanti dia juga bakalan turun lagi kayak gitu sih. Nah, sebagai closing statement saya nih, saya punya satu apa ya quotes, nggak quotes juga sih sebenarnya, jadi kayak ya dari buku dia sih, saya juga kurang tahu, saya cuma lihat di sosial medianya dia waktu itu ada namanya Aji Santoso Putro, ini salah satu apa ya penulis buku dan emang dia lagi intens banget ngebahas tentang mental health, isu-isu mental health gitu sih. Dia bilang drama di kepala di judulnya. Dari overthinking, insecure, sampai anxiety biasanya terjadi karena kita menciptakan drama di kepala sendiri. Ditambah lagi menolak kenyataan yang terjadi. Kayak misalnya kita menolak entah itu suatu kejadian ataupun di masa lampau kayak ya trauma, ataupun kita mencoba untuk menolak keberadaan seseorang. Nah, perlahan belajar menerima biar gak kelelahan karena terus menolak yang gak sesuai ingin. Jadi semangat buat yang lagi overthinking, tenang aja gitu, jangan apa ya, jangan dibiarin sih kalau menurut aku. Jadi istirahat dulu ataupun ya tetap dicari tahu ya sumbu masalahnya itu apa dan dilerai pelan-pelan kayak gitu sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.